Baik, yang tadi saya sampaikan kita akan melanjutkan diskusi kita minggu lalu atau pemaparan atau ya materi kuliah kita minggu lalu, di mana kita membahas tentang maintenance management. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang evolusi dari maintenance management. Ada beberapa tahap dari evolusi maintenance management yang disampaikan atau saya ambil dari papernya Pinton and Perry-Dehurst tahun 2008. Kemudian apa itu challenge dari asset management yang bisa beberapa diantaranya itu bisa kita dekati atau bisa kita selesaikan dengan implementasi maintenance management yang baik. Dan kemudian kenapa kita menggunakan maintenance strategy, ya, kemudian balance of maintenance, kemudian jenis-jenis maintenance strateginya. Beberapa pertanyaan muncul minggu lalu tentang apa itu corrective maintenance, time-based maintenance, kemudian condition-based maintenance, RCM. Saya ingin juga ada yang tanya apa bedanya atau ya sedikit banyak perbedaan atau persamaan antara maintenance management di manajemen aset dan di mata kuliah manajemen dan sebagainya. Ya, nah ini namanya kita kemarin sampai di sini. Ya kita sampai di sini. Jadi strategi mana yang biasa dipakai gitu kan. Nah, sebelumnya masuk ke situ, ini satu tabel yang saya sampaikan ke Anda. Maintenance measure ini tabel yang setidaknya semoga bisa memberikan gambaran lebih dalam lagi tentang strategi-strategi maintenance dan measure-nya. Jadi ukuran-ukurannya. Jadi measure-nya setidaknya dibagi menjadi 4, ada inspection, ada servicing, repairment, and renewal. Jadi inspection itu adalah ya aktivitas untuk menginspeksi saja, menginspeksi dalam arti hanya mengecek saja. Nah, kemudian servicing itu melakukan perawatan ringan. Nah, beda sama repairment. Repairment adalah kita memperbaiki sesuatu yang rusak. Jadi kalau servicing itu melakukan perawatan ringan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya motor gitu. Kalau motor sekarang mungkin jarang, tapi motor yang dulu ada rantai. Ya, kalau sekarang motor metik kan tidak kelihatan rantainya. Adanya seperti kalau di mobil itu ada, saya lupa, jadi kayak ban. Ya. Jadi kalau inspection dia hanya mengecek saja kondisinya bagus atau enggak, ya, diperlukan servicing atau enggak. Nah, ketika kondisi masih bagus, tidak diperlukan apa-apa, ya sudah ditinggal. Nah, tapi ketika dicek kemudian dia butuh servicing, butuh dilakukan perawatan, misalnya perlu dikencangkan atau perlu diberi pelumas lebih misalnya. Nah, itu melakukan servicing. Atau bisa jadi servicing itu dilakukan secara otomatis, secara periodik. Maka di sini beberapa di sini ada disebut interval, dilakukan secara periodik. Jadi tanpa melihat hasil inspection-nya. Jadi seperti yang tadi saya contohkan misalnya dalam kasus rantai motor tadi, tanpa melihat hasil inspeksinya masih bagus atau enggak, servicing itu harus dilakukan. Jadi misalnya intervalnya pokoknya tiap bulan itu harus dikencangkan misalnya, atau tiap bulan harus dikasih pelumas. Ya sudah, itu berarti dikasih saja tanpa melihat hasilnya masih bagus atau tidak. Nah, kalau repairment itu adalah proses perbaikan. Jadi kalau misalnya dia rusak, itu dilakukan perbaikan. Jadi di beberapa kasus zaman dulu ketika rantainya itu dikencing udah nggak bisa karena molornya ini memuainya udah terlalu lebar gitu.
Yang dilakukan kadang-kadang dipotong satu, rantainya dipotong satu, diambil satu kemudian disambung lagi. Dan proses repair diperbaiki. Nah kalau renewal itu artinya dia sudah betul-betul nggak bisa dipakai, diganti yang baru. Jadi ada 4 measure itu: inspection, servicing, repairment, sama renewal. Jadi itu adalah measure untuk maintenance strategy. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana keempat maintenance strategy itu berhubungan dengan, atau bagaimana measure-nya, bagaimana ukurannya. Kita mulai dari yang pertama. Kalau corrective maintenance, sebetulnya sudah kita bahas di minggu lalu. Corrective maintenance adalah strategi yang dipilih untuk tidak melakukan preventif dalam segala bentuk. Oke. Artinya kalau Anda lihat pada corrective maintenance di situ, tidak ada kegiatan inspection dan tidak ada kegiatan servicing. Artinya ketika tidak ada kegiatan inspection dan tidak ada kegiatan servicing, itu akan sedikit banyak men-save biaya yang berhubungan dengan dua aktivitas tadi. Jadi ada yang disebut dengan maintenance strategy, itu ada strategi maintenance, ada yang disebut dengan maintenance task atau tugas-tugas maintenance. Maintenance task adalah salah satunya tadi, misalnya ada inspection kegiatannya apa saja, misalnya menginspeksi spare part A, menginspeksi spare part B, melakukan checklist dan sebagainya, itu disebut dengan maintenance task. Ya. Nah, sekali lagi kembali ke corrective maintenance, strategi ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan strategi corrective maintenance, dia tidak diperkenankan melakukan inspection dan tidak juga diperkenankan melakukan servicing. Tidak melakukan maintenance, tidak melakukan inspection, tidak melakukan servicing. Nah, repairment akan dilakukan ketika in case of failure. Begitu juga dengan renewal. In case of failure, jika ada rusak baru dilakukan repair. Jadi aset akan dibiarkan berjalan begitu saja, berjalan apa adanya sampai dia rusak. Ketika dia rusak akan dilihat ini perlu di replace atau di repair. Ketika dia perlu di repair, hanya di repair saja, diperbaiki. Kalau di replace artinya dia dilakukan proses renewal. Begitu juga dengan komponen, tidak boleh ada yang diganti sebelum dia rusak. Nah, itu maintenance measure pada strategi yang pertama, itu pada corrective maintenance. Kemudian bagaimana dengan time based pada time based maintenance? Pada time based maintenance, inspeksinya dilakukan intervalling, ya, dengan interval secara periodik. Servicing juga dilakukan intervalling. Ya. Tadi saya sampaikan proses servicing itu kadang-kadang dia tidak melihat hasil inspeksi. Kalau memang sudah ada secara interval dia ditentukan, secara interval dia dilakukan. Jadi kalau ditentukan memang harus dilakukan. Ya, jadi saya kasih contoh tadi, atau saya kasih contoh lain misalnya ban motor atau ban mobil. Ya. Kalau memang intervalnya itu dilakukan diganti misalnya setiap 50.000 km, tanpa kita melihat hasil inspeksi yang masih bagus atau enggak, itu kalau ban mobil nggak bisa, kan dia nggak bisa servisnya. Kembali ke rantai motor saja. Rantai motor tadi, kalau memang dia harus diservis, bisa dikasih pelumas tiap 2 bulan sekali gitu, ya tanpa melihat kondisi masih bagus atau enggak harus dikasih, karena ini adalah time based. Beda kalau nanti misalnya dipilih adalah misalnya condition based, ya, condition based di sini servisnya according to condition. Jadi kita akan bahas yang time based dulu. Jadi kalau memang misalnya harus diperbaiki, di servis 2 bulan sekali, ya di servis. Oli misalnya, kalau memang tiap misalnya 10.000 km atau sudah mencapai 2 bulan gitu, tanpa melihat kondisinya diganti. Okay. Nah, untuk repairment-nya itu in case of failure, strateginya in case of failure.
renewalnya juga interval. Jadi ketika sebuah organisasi atau perusahaan dia menerapkan time-based maintenance strategy, sekali lagi time-based maintenance strategy, ketika ada kerusakan, biasanya dia akan masuk ke repairment dulu. Dia tidak akan langsung melakukan renewal. Kenapa? Ketika time-based itu beberapa organisasi kadang dia meminimalkan spare partnya dia minimumkan. Ya. Kalau memang spare partnya masih ada, ya, nggak apa-apa, karena kalau ada spare partnya bisa diganti. Ya, di renewalnya langsung dilakukan. Tapi ketika bisa jadi ketika spare partnya ada, tetapi intervalnya dia belum masuk ke proses penggantian, dia cuma repair aja, nggak diganti. Nah, itu pada time based. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu condition based. Oke. Nah, pada condition based, inspeksinya dilakukan secara periodic inspection or continuous monitoring. Periodic inspection atau continuous monitoring. Bisa jadi based on interval, periode tertentu, maka disebut dengan periodic inspection. Tapi bisa jadi continuous monitoring. Jadi misalnya inspeksi dilakukan misalnya seminggu sekali dalam satu spare part atau satu mesin, seminggu sekali. Gitu. Ya, tapi kemudian kok ini mesin ini kayaknya mulai agak bertingkah aneh, suaranya semakin keras, suhunya semakin panas gitu. Nah, dia kemudian melakukan continuous monitoring, dimonitor yang awalnya seminggu sekali bisa jadi dilakukan tiap hari monitoringnya. Itu condition based. Nah, proses servicingnya dilihat according to condition. Kalau yang time based tadi, yang mau nggak mau kalau waktunya dia diservis. Gitu. Kalau condition based beda. Kalau dia base-nya kondisi. Kalau kondisinya masih bagus nggak akan diservis. Ya, meski dia baru diservis beberapa hari lalu, tapi kondisinya udah nggak bagus, dia langsung diservis. Karena dia base-nya on condition. Ya, repairment-nya sama, ya in case of failure itu repairment-nya. Ya, kalau ada rusak baru di-repair. Ya. Renewal-nya sekali lagi according to condition. Nah, masuk yang keempat yang kemarin salah satu yang kita bahas ya, yang keempat adalah reliability centered maintenance. Yaitu according to maintenance strategy atau komponen base-nya. Nah, ini measure dari maintenance. Nah, kita udah bahas ini sedikit di pertemuan minggu lalu, strategi mana yang akan kita pilih. Nah, dalam kita menentukan strategi mana, kita sudah banyak bahas di minggu lalu, kita bisa menggunakan model LCC untuk menentukan mana yang kita pilih. Ya. Tapi di sisi lain yang perlu diperhatikan juga adalah availability of maintenance resource. Ya, maintenance resource itu apa saja? Itu facilities, funding, personnel, spare part dan sebagainya. Ya. Jadi maintenance management itu tidak hanya berhubungan dengan mesin saja, tidak hanya berhubungan dengan equipment saja, tapi juga berhubungan dengan pengelolaan resource dari maintenance. Tidak hanya mengelola mesin, tidak hanya mengelola spare part, tapi semua resource yang dipergunakan dalam proses maintenance. Nah, the management decision about the level of this resource is very important. Jadi keputusan manajemen terhadap seberapa besar level yang mau dipakai atau yang mau dipergunakan pada resource tersebut itu sangat penting. Jadi seberapa banyak resource itu mau kita save gitu atau mau kita sediakan. Jadi Pak misalnya pada proses ini ada corrective maintenance, ketika mereka menerapkan strategi corrective maintenance, bisa jadi resource sumber daya manusianya, SDM-nya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena mereka bisa jadi kalau sebuah organisasi atau pabrik itu dia kerja 3 shift, ya bisa jadi mereka hanya menyediakan sumber daya maintenance-nya, SDM-nya hanya 1 shift. Ya, tetapi
meski satu shift orangnya sedikit, tapi mereka harus siap kapan saja. Ketika ada kerusakan mereka harus siap. Meski tengah malam mereka di rumah harus bangun, harus ke pabrik beresin. Tapi mereka bisa save cost di sumber daya manusia. Nah, beda dengan time base atau condition base, di mana mereka kalau misalnya pabrik kerja 3 shift, ya mereka harus menyediakan ini sebanyak 3 shift. Kenapa? Bisa jadi karena minggu lalu kita sampaikan bahwa intervalnya itu bisa jadi tidak dalam satuan hari tapi satuan jam, machine hours gitu. Machine hours itu bisa jadi dia jatuhnya, ada komponen jatuh di shift 1 waktu inspeksinya, ada komponen lainnya inspeksinya masuk ke shift 2, ada inspeksinya mungkin masuk ke shift 3. Artinya perusahaan harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk melakukan inspeksi, sumber daya manusia cukup untuk melakukan inspeksi selama 3 shift tadi. Ya. Nah, kira-kira penjelasannya begitu. Itulah kenapa the level of maintenance resource seperti funding, facilities, personel, spare part itu harus betul-betul merupakan keputusan yang penting di manajemen. Tidak hanya manajemen aset, tapi juga manajemen secara umum. Tergantung manajemen asetnya di tingkat departemen ya, atau di tingkat enterprise. Anda ingat kemarin waktu kita masuk offline ada grafik seperti ini. Ini adalah criticality, di sini adalah complexity, di sini rendah, di sini tinggi gitu. Oke. Nah, kalau aset ada di sini dan di sini, itu boleh manajemen asetnya itu tidak di tingkat enterprise. Tidak di tingkat enterprise. Jadi kalau misalnya UI, dia asetnya kompleks, tapi nggak kritikal. Artinya ada departemen khusus manajemen aset, tidak harus di tingkat tektonik, tapi departemen khusus. Maksudnya ya di tingkat tektonik, tapi departemen khusus bisa di bawah misalnya keuangan atau di bawah WR3 atau apa gitu. Ya. Nah, tetapi kalau posisinya di sini, ya, posisinya di sini, gitu, bahwa dia kritis dan dia kompleks, ya harus ada direktur khusus manajemen aset. Kalau Anda coba cari direktur manajemen aset Pertamina misalnya, Pertamina kan salah satu contoh di mana asetnya kritis dan kompleks, ya, sehingga mereka harus menyediakan satu direktur khusus di bawah direktur utama, yaitu direktur manajemen aset. Ya, artinya Pertamina secara organisasi sudah membuat keputusan yang benar ketika dia mengangkat direktur manajemen aset. Saya ingat 1 atau 2 tahun setelah implementasi ISO 55001 tahun 2014. Jadi mungkin sekitar tahun 2015-2016 dia mengangkat direktur manajemen aset. Nah, kenapa kembali ke pembahasan kita tentang maintenance, the level of maintenance resource. Karena kenapa? Ketika ada shortage, ada kekurangan dari maintenance resource itu akan berdampak kepada asset failure dan higher loss. Jadi tadi misalnya ketika personelnya kurang, spare part-nya kurang, ya, alatnya kurang, itu bisa jadi asset failure-nya itu akan terjadi. Kerusakan aset akan terjadi dan loss-nya akan lebih besar dibandingkan dengan dia hanya menyediakan. Misalnya begini, ketika kurang satu personelnya, kurang satu orang, mungkin gajinya hanya sekitar 2-3 juta per bulan, perusahaan ditekan betul tuh, satu orang nggak usah lah karena menyediakan harus belajar orang 2-3 juta per bulan. Tapi ketika ini kurang satu, di bagian maintenance kan kapasitasnya terbatas untuk melakukan inspeksi, sehingga ada beberapa aset tidak terinspeksi, sehingga aset itu rusak dan menimbulkan opportunity loss atau kaya loss yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan menyediakan orang satu yang gajinya 2-3 juta. Misalnya kalau itu terjadi misalnya selama setahun, ya, dan terus terjadi setahun 2 kali, sekali kejadian opportunity
loss-nya misalnya 20 juta gitu, berarti setahun 40 juta, 20 juta, 40 juta, atau misalnya sekali operating loss misalnya 50 juta, gede sekalian, 2 kali berarti 100 juta. Jadi dibandingkan dengan satu tenaga maintenance, gajinya 3 juta, kali 24, sekitar 72 juta. Artinya lebih murah dia menyediakan perusahaan membayar satu orang lagi dibanding dengan opportunity loss. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bisa kita hitung dengan model LCC. Nah, tapi di sisi lain, ketika perusahaan menyediakan maintenance resource yang terlalu banyak, kita akan menyebabkan high cost juga. Nah, jadi kita akan bahas di sini berapa atau ada nggak metode yang kira-kira bisa kita pakai atau kita lakukan kita mengatasi untuk mengatasi sebetulnya maintenance resource misalnya personal yang akan perlu kita sediakan berapa. Nah, saya akan langsung masuk ke studi kasus saja. Sebenarnya kita skip dulu. Nah, ini misalnya. Sebelum saya masuk ke studi kasus ini, sebenarnya belum kita bahas juga. Nah, saya akan masuk ke sini dulu saja. Jadi apa disebut dengan repair crew assembly machine. Jadi berhubungan dengan kasus kita yang pertama, repair crew assembly machine. Jadi repair itu biasanya dilakukan on emergency basis. Ya. Untuk meminimalkan interruption to production, bisa untuk mengkorek unsafe working condition atau improve product atau service quality. Jadi itu tiga di mana repair itu biasa dilakukan. Kemudian in emergency situation, ya, dalam situasi emergency, spesialis atau orang yang melakukan repair, teknisi atau mekanik, itu bahkan mereka harus bekerja overtime. Ya. Kemudian supervisor, engineer biasanya harus dekat untuk kolaborate. Artinya apa? Tidak hanya mekanik atau teknisi saja yang harus overtime, supervisornya, engineer-nya, manajernya itu harus siap untuk berkolaborasi, harus siap juga turun ke lapangan. Nah, di sisi lain ada standby machine. Itu opsional. Standby machine itu bisa juga dijadikan opsi. Jadi alih-alih ketika ada mesin rusak, kemudian kita perbaiki sehingga shutdown, itu mengakibatkan saldonya terlalu lama. Dan misalnya ada satu mesin rusak, gitu. Ketika diperbaiki, berarti kan the whole production line kan dia shutdown. Nah, ketika the whole production line itu shutdown, yang terjadi adalah semakin tingginya opportunity loss. Nah, sehingga beberapa perusahaan mereka menerapkan standby machine. Artinya ketika ada mesin rusak, diganti saja dengan mesin yang standby, yang rusak tadi dilepas, diperbaiki. Yang diperbaiki tadi jadi standby. Nah, mungkin saya pernah ngasih contoh misalnya 1-2 tahun lalu ya, saya nggak begitu ingat, saya ngisi training di sebuah perusahaan supplier PDAM-nya Semarang, sebuah perusahaan Prancis, PDAM Semarang. Nah, dia kadang-kadang yang sering bermasalah adalah pompa. Ya, pompa. Jadi pompa yang mengambil air dari sungai atau misalnya dari sumber airnya, kemudian ke tangki, di mana di situ dilakukan proses produksi peningkatan kualitas air. Nah, ketika pompa ini rusak, artinya kan proses produksi untuk peningkatan kualitas air yang kemudian didistribusikan ke masyarakat kan terhambat. Begitu juga kemarin ada 3 orang mahasiswa saya penelitian di PDAM PDAM Magelang dalam kasus yang sama. Ya, jadi beberapa pompa air kalau Anda dari Magelang mungkin Anda familiar dengan nama daerahnya, daerah Kanoman.
Di Kanoman itu ada Kanoman 1, Kanoman 2, ada pompa air besar 2, itu sering rusak juga. Nah, ketika pompa itu rusak, maka distribusi air ke pelanggan akan terganggu. Ketika distribusi air pelanggan terganggu, yang terjadi adalah bisa jadi perusahaan kehilangan kesempatan mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan. Nah, itu merupakan kerugian. Pertanyaannya, apakah perusahaan harus mengganti atau melakukan repair? Mengganti dengan apa? Dengan standby machine. Artinya ketika dengan standby machine, dia yang rusak diambil, diganti standby machine, yang rusak diperbaiki, dia jadi standby. Tapi di sisi lain ketika dia memilih melakukan repair, ya di repair saja. Turn off-nya waktunya terlalu panjang, sehingga kerugiannya semakin banyak. Tapi kalau melakukan standby machine, ada investasi di standby machine. Jadi dua opsi itu bisa kita pilih. Anda bisa pakai LCC bisa, atau Anda bikin model sendiri bisa, dihitung misalnya dengan Ecotech. Jadi untuk tahun pertama, tahun ke-0 ada investasi sekian, kemudian opportunity loss sekian, dan seterusnya tiap tahun dihitung dengan NPV, akan ketahuan mana lebih murah. Nah, ini saya kasih contoh misalnya satu kasus yang sederhana saja, yaitu contoh di Surf Factory. Ini sebuah perusahaan pembuatan t-shirt misalnya. Nah, kasusnya adalah menentukan the size of repair crew. Menentukan the size of repair crew. Berapa banyak kru untuk repair yang diperlukan. Ya, misalnya data yang diperoleh seperti ini. Misalnya pada sewing machine breakdown itu rata-ratanya 12 per hour. Jadi ada sekitar 12 mesin jahit yang rusak per jamnya. Jadi per jam dari data historis ada sekitar 12 mesin rusak. Dan kemudian the average of repair time itu 0,75 jam. Ya, jadi memperbaiki satu mesin itu butuh 0,75 jam atau sekitar 45 menit. Nah, oke, kasus ini ya, ini sebelum saya masuk lebih lanjut, kasus ini bisa Anda dekati dengan manajemen risiko. Misalnya begini, perusahaan misalnya perusahaan melihat bahwa cost maintenance itu sangat tinggi, berarti itu dianggap sebagai risk event. Ya, ternyata cost yang tinggi itu muncul karena satu, mesin sering rusak, mesin jahit sering rusak. Jadi kalau Anda belajar manajemen risiko kan ada risk assessment. Nah, hasil risk assessment-nya, risk analisisnya, atau risk identification and risk analisisnya muncul bahwa karena itu mesin sedang rusak. Nah, kemudian karena resiko itu adalah dampak dari kekurangan informasi atau kekurangan knowledge, maka perusahaan kemudian dia mencari informasi. Yang berusaha mencari informasi. Nah, ini informasi yang masuk bahwa breakdown rate itu 12 per jam dan repair time-nya 0,75 jam atau 45 menit. Jadi pendekatan manajemen resiko bisa Anda masukin. Nah, lanjut, informasi berikutnya didapat the plant manager at the t-shirt factory. Jadi the plant manager pabriknya itu sudah menentukan bahwa mesin malfunction tidak boleh out of production lebih dari 2 jam. Tidak boleh mesin itu rusak in total lebih dari 2 jam. Anda bayangkan kalau misalnya satu mesin itu butuh waktu 45 menit untuk diperbaiki. 2 mesin total berarti 1,5 jam. 3 mesin itu sudah 25 jam. 2/4 jam. 2 jam 15 menit. Berarti kalau 3 mesin rusak saja itu sudah
melebihi dari KPI-nya. KPI-nya maksimum 2 jam. Padahal yang mesinnya rusak ada 12. Oke. Artinya, kalau hanya menyediakan satu orang tidak bisa menghandle. Ketika menyediakan satu orang nggak bisa menghandle. Kalau satu orang 12 mesin rusak per jam, artinya akan lebih dari 2 jam total untuk memperbaiki. Oke. Nah, pertanyaannya berapa orang yang disediakan? Maka pertanyaan di sini, how many sewing machine repair specialist yang harus disediakan? Nah, kemudian dilakukan penggalan informasi lagi, data diolah, ya, bahwa di sini adalah rata-rata 12 unit per jam, tapi kemudian dicari distribusinya. Apakah dia distribusi normal, atau Poisson, atau eksponensial, atau apa? Ya, hasil dari uji distribusi didapat bahwa dia distribusinya Poisson. Dan kemudian repair time-nya eksponensial. Jadi saya ulangi, kerusakannya distribusi Poisson dan repair time-nya distribusi eksponensial. Kenapa eksponensial? Yang biasanya mesin pertama cepat, mesin kedua mesin lebih lambat, semakin banyak mesin diperbaiki akan semakin lama, bisa lebih begitu. Kalau eksponensialnya naik, kenapa? Ya karena orang udah mulai capek sehingga mesin 3, 4 dan seterusnya menjadi lebih lama. Nah, bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Pertanyaan tadi sekali lagi adalah berapa spesialis yang harus kita sediakan. Oke. Nah, langkah pertama kita menentukan repair size crew dulu. Langkah pertama kita menentukan atau menghitung necessary average service rate for the repair shop. Ya. Karena tadi dia karena tadi dia distribusinya eksponensial, rumusnya sebentar ya, ini karena saya download langsung dari saya langsung buka dari Google Drive, kayaknya dia kurang bagus. Sebentar, kasih saya waktu 2 menit, saya mau buka yang dari hadis.
Baik, ini saya kasih gambar lebih jelas buat Anda. Ya. Jadi, saya ulangi. Maaf. Di langkah pertama kita hitung dulu berapa rata-rata service rate untuk repair shop. Ya. Jadi rumus yang kita pakai adalah ini karena dia distribusi ada distribusi Poisson. Jadi kalau distribusinya berbeda, Anda akan pakai rumus ini yang berbeda. Ya. Colornya kok nggak menarik. Nah, karena sekali lagi di sini adalah distribusinya adalah Poisson, ya, maka rumusnya pakai itu. Nanti kalau distribusinya berbeda, Anda akan pakai ini yang berbeda lagi. Oke. Nah, berikutnya adalah dari rumus ini kemudian kita masukkan. Ini rata-rata yang disyaratkan oleh organisasi yaitu 2 jam. Oke. Kemudian 1 per mu dikurangi lambda. Ya, mu dikurangi lambda. Nah, setelah itu kita masukkan, kita ketemu yang dicari adalah mu-nya. Ini adalah mu-nya. Lambdanya kita dapat. Nah, dari situ kita akan ketemu nilai ini. 12,5 mesin per jam itu service rate. 12,5 mesin per jam untuk 1 orang. Bukan 12, nanti yang kita bahas. Jadi 12,5 mesin per jam. Nah, yang kedua adalah ini nggak bisa hilang. Kemudian yang kedua, kita hitung implied average service rate repair specialist, ya, yaitu untuk menghitung berapa kecepatan 1 orang itu bisa merepair 1 mesin. Maka di sini ada 1, ada 1 orang. Di sini, kemudian 1 orang kecepatannya 0,75. Berarti per orang dia bisa merepair 1,33 mesin per jam. Nah, kemudian untuk mencari necessary repair specialist, adalah mu. Mu itu adalah kecepatan kerusakan mesin. Saya baru ingat ya, kecepatan kerusakan mesin. Ya, jadi misalnya di mana? Di sini misalnya dia kerusakannya adalah 12 per jam, tapi karena dia distribusinya Poisson, kemudian kita hitung dengan rumus distribusi Poisson, kecepatannya tidak persis 12 tapi 12,5 mesin per jam. Ya. 12,5 mesin per jam. Jadi sininya 12,5. Coba ya kita hitung kalau 12. Oke, kita hitung di sini 12. Berarti hitungannya adalah 2 1 dibagi mu min 12 dibagi mu min 12, sehingga 2 kali mu dikurangi 12 sama dengan 1. Itu nggak bisa. Sehingga 2 mu minus 24 sama dengan 1. Berarti 2 mu sama dengan, berpindah ke sana jadi 25, mu sama dengan 12,5. Ya, jadi kecepatan kerusakan pada distribusi Poisson. Sekali lagi, ini adalah rumus untuk distribusi Poisson. Kalau distribusinya berbeda, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, ketika distribusinya berbeda, maka rumus untuk rata-rata TS-nya juga akan berbeda. Ya, itu harusnya Anda lihat di mata kuliah statistik dan distribusi.
Baik, kita lanjut. Nah, mana tadi? Nah, dari situ kemudian akan berikutnya kita hitung berapa kecepatan satu orang untuk melakukan perawatan, itu ketemu 1,33 ya, per orang per jam. Ya, kalau kecepatan kerusakannya mil itu adalah 12,5, satu orang bisa 1,33, berarti kita harus menyediakan atau perusahaan menyediakan 9,375 orang ya, atau 10. Artinya ketika masuk angka 9,375, perusahaan punya dua opsi. Apakah dia mau menyediakan 9 atau dia mau menyediakan 10. Dia mau ke atas ke 10 atau ke bawah 9. Resikonya kalau dia menyediakan ke bawah ke 9, ya KPI 2 jam tidak akan tercapai, akan 2 jam lebih saja. Kadang-kadang. Tapi ketika dia menyediakan 10, besar kemungkinan 2 itu akan selalu terjadi. Nah, pertanyaannya lebih bagus menyediakan 9 atau 10? Ya. Di beberapa semester belakangan ini, mahasiswa lalu menjawab, bagus 10 Pak, karena 10 itu dia bisa mencapai KPI 2 jam. Nah, itu kalau dari sisi produksi. Tapi kalau Anda sekali lagi dari sisi manajemen aset, gitu, Anda jangan berpikir bahwa oke, 10 lebih bagus, enggak. Sekali lagi, kita menyeimbangkan antara cost, performance, dan resiko. Ya. Ketika kita menyediakan 9, cost-nya berapa, resikonya apa, performance-nya bagaimana. Ya, kalau kita menyediakan 10, cost-nya berapa, performance-nya bagaimana, resikonya bagaimana. Di situ ada pertimbangkan, kemudian diputuskan 9 atau 10. Bisa jadi 10 itu memang performance-nya bagus, tapi cost-nya naik tinggi. Ya, karena cost tenaga kerjanya tinggi. Ya, silakan dipertimbangkan mana yang menghasilkan total cost terkecil. Total cost ini harus memasukkan faktor performance, memasukkan faktor risiko, memasukkan faktor cost itu sendiri. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kasus yang kedua yang ingin saya share ke Anda adalah kasus, kalau ini berhubungan dengan berapa repairku yang harus kita sediakan. Kasus yang kedua adalah berhubungan dengan berapa standby machine yang harus disediakan, berapa aset standby yang harus disediakan. Nah, misalnya kasus menentukan the number of standby machine, berapa jumlah standby machine. Perusahaan yang lain misalnya sebuah home office atau AU singkatan dari Accounting Unlimited, dia mempunyai men-stok standar desktop komputer. Dia harus men-stok komputer desktop PC untuk mereplace komputer yang malfunction. Jadi kalau ada komputer yang rusak, di organisasi, di kantor tadi, harus di replace. Ya, harus di replace. Artinya dia menyediakan replace. Dia tidak akan melakukan repair. Harus di replace. Karena mungkin orangnya kerjanya full, kalau sekali rusak diperbaiki, itu cost-nya mungkin akan tinggi. Opportunity loss akan tinggi. Nah, jika tidak ada standby komputer yang available, kalau ketika itu diperlukan, jadi ketika ada komputer rusak kemudian tidak ada yang standby, itu akan menyebabkan biaya $300 karena employee-nya idle dan juga karena overtime. Jadi ada perspektif di luar negeri di mana orang dibayar per jam. Jadi ketika ada komputer rusak, dia nggak bisa bekerja, employee-nya idle, ya, argo ke perusahaan jalan terus, tapi orang nggak bekerja, maka perusahaan rugi. Di sisi lain, ada juga overtime, lembur, maka perusahaan kena opportunity loss misalnya $300. Kalau ada komputer rusak, tapi standby-nya nggak ada. Nah, di sisi lain, ketika ada standby komputer,
itu menyebabkan biaya atau menjerit biaya $180 per minggu. Yaitu karena opportunity, karena obsolescence, karena apa? Biaya obsolescence itu biaya apa sih? Keusangan gitu. Dan juga biaya storage, biaya inventory. Ya. Nah, sekali lagi, kalau Anda mau mendekati ini dengan manajemen risiko, bisa juga. Kok ini cost-nya tinggi ya, misalnya. Sekali lagi, cost-nya tinggi. Ya. Sehingga saya harus melakukan apa? Menambah standby mesin atau bagaimana? Kalau nambahnya berapa? Nah, karena tidak ada informasi, kita tambah informasinya. Ya, dalam bentuk apa? Cari informasinya. Nah, informasi adalah data yang diolah. Data adalah jadi informasi. Nah, dia punya data kebutuhan selama 105 minggu terakhir. Datanya seperti yang Anda lihat di screen. Ya. Kemudian di situ kelihatan, misalnya weekly demand 5 itu terjadi 15 kali. Jadi ada 5 komputer rusak, ada demand 5 komputer rusak, itu terjadi 15 kali. Yang 10 komputer jadi 25 kali dan seterusnya. Nah, ini adalah data historisnya. Oke. Nah, dari data historis tadi, berapa standby komputer yang harus disediakan? Oke. Nah, langkah pertama, kita menghitung probabilitas kejadian. Jadi masing-masing demand. Nah, kalau ini kita bikin distribusinya, jadi datanya kita olah dulu. Kita olah dan ketemu ini. Lihat di situ. Di sini, di total ke bawah ada 105. Ini total frekuensinya. Nanti Anda bisa hitung probabilitasnya, itu 15 dari sini dibagi 105. Itu probabilitas sekian. Begitu juga pada kebutuhan 10, 15, dan 20. Sehingga total ininya 1. Oke. Nah, langkah berikutnya dibikin tabel keputusan. Anda yang sudah pernah ngambil model stokastik, saya yakin familiar dengan tabel keputusan. Ya, ada payoff table. Di sini adalah jumlah yang harus kita stok. Jumlah harus kita stok di sini. Dan di sini adalah demand-nya. Artinya ini adalah kalau dalam bahasa stokastik itu adalah di sini adalah alternatifnya di sini. Di sini adalah state of nature. State of nature, sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Oke, coba kita bahas satu-satu. Kalau misalnya per minggu dia menyediakan 5, kemudian kebutuhannya 5, oke, nggak ada cost-nya 0. Tapi ketika dia menyediakan 5 dan kebutuhannya 10, itu berarti ada cost karena tidak menyediakan komputer 5 kali $300. Karena kebutuhan 10, dia menyediakan 5, berarti kurangnya 5. Ya. Sekali lagi, menyediakan 10, kebutuhannya 5, sehingga dia kurang 5. Ya. 5 dikalikan $300 kalau ada komputer yang tidak tersedia, sehingga muncul angka 1.500. Begitu juga dengan kalau dia menyediakan 5 tapi kebutuhan 15, dia akan ada cost 3.000 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, kalau misalnya dia menyediakan 10, kemudian ternyata kebutuhannya 5, berarti ada cost 180 dikalikan 5. Menyediakan 5, kebutuhannya menyediakan 10 di sini. Kebutuhannya 5, berarti yang kepakai 5, sisanya 5 kali 180. Biaya inventory. Jadi 900 dan seterusnya. Nah, kemudian angka-angka itu dikalikan ke kanan.
kalkulasi di sini. Probabilitasnya tadi 0,143 dikalikan 0 ditambah 0,283 dikalikan 1.500, kemudian 0,333 dikalikan berapa itu? 3.000, kemudian 0,286 dikalikan 4.500, dapat angka 2.000 sekian. Nah, dengan cara yang sama untuk yang 10, 15, 20 kita hitung, dan ini total cost-nya sebelah kanan. Dari situ kelihatan bahwa yang paling kecil cost-nya adalah ketika dia menyediakan sebanyak 15. Jadi yang sekali lagi yang paling kecil cost-nya ketika dia menyediakan sebanyak 15 di sini. Oke, di situ keputusannya adalah dia atau perusahaan harus menyediakan standby mesin atau standby komputer sebanyak 15. Ini bisa Anda lakukan juga di standby mesin yang lain, misalnya tadi di pompa, di banyak mesin-mesin yang bisa kita analisis. Nah,